Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4771. Di mata kebanyakan orang, kekayaan adalah simbol kekuatan, tetapi Charlie tidak pernah mengambil uang di matanya. Fakta juga telah membuktikan kepadanya berkali-kali bahwa uang bukanlah segalanya setiap saat. Misalnya, Douglas Faye, bagaimana jika dia bernilai triliunan? Masih harus buru-buru merogoh kocek lebih dari 200 miliar dolar AS untuk membeli pil permajaan. Bahkan paman tertuanya, Marshall An, bersedia membayar lebih dari 300 miliar dolar AS dengan imbalan pil permajaan belaka. Secara teori, selama Charlie mau, dia bisa menggunakan pil permajaan untuk mengumpulkan semua kekayaan orang kaya dan tua di dunia. Dalam hal ini, kekayaannya mungkin akan segera melampaui keluarga kakeknya, melampaui keluarga kerajaan Saudi, dan bahkan melampaui keluarga Roth. Namun, ketika Leon memberinya 10 miliar, dia tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Bagaimana jika dia memiliki lebih banyak uang daripada keluarga Rothschild? Menjual pil permajaan tanpa menahan diri pasti akan mendorongnya ke garis depan. Dan uang ekstra yang dia hasilkan tidak hanya tidak akan berguna baginya, tapi akan menarik banyak incaran dan pengintipan. Oleh karena itu, menurut Charlie, hal terpenting baginya dalam langkah selanjutnya adalah bukan untuk menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi untuk melakukan lebih banyak akumulasi kekuatan selain kekayaan. Hanya dengan cara ini dia dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi raksasa yang tidak dikenal itu. Pada saat ini, Stella, yang berada di sampingnya, akhirnya mengerti apa yang benar-benar dikhawatirkan Charlie. Jadi, dia berkata kepadanya dengan sangat tegas, "Tuan Wade, jangan khawatir. Tidak peduli lawan seperti apa yang kamu hadapi di masa depan. Selama aku masih di keluarga Faye pasti akan berada di sisimu. Maju dan mundur bersamamu di setiap saat." Charlie mengangguk ringan dan tersenyum acuh tak acuh. Untuk maju dan mundur bersama. Mungkin itu sama saja dengan pergi ke bencana bersama. Atau untuk berbagi kekayaan dan kehormatan, saya harap saya bisa memenuhi kepercayaan Anda. Stella berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Wade, aku percaya pada kekuatanmu. Dengan restumu, keluarga Faye pasti akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa." Charlie tersenyum tanpa komitmen dan kemudian menunjuk ke tangannya. Dia berkata dengan serius, "Kakekmu adalah orang yang baik, dia pasti tahu bahwa kamu melakukan perjalanan khusus ke Hong Kong untuk membantuku. Dan dia pasti tidak akan mengatakan tidak, jadi setelah kamu kembali, kamu tidak boleh memberitahu dia bahwa aku memberikan ini kepadamu. Kamu punya pil penghemat darah jika dia bertanya tentang aku. Kamu bisa mengatakan bahwa ketika aku melihatnya, aku akan menunjukkan sesuatu kepada keluarga Faye." Stella tidak menyangka Charlie akan berpikir begitu serius, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dan hormat. "Baik, Tuan Wade, saya akan mengikuti perintah Anda." Setelah 12 jam penerbangan, Boeing 747 keluarga Faye akhirnya mendarat di Bandara Providence di AS. Charlie menolak permintaan Stella untuk turun dari pesawat untuk mengantarnya turun. Dia turun dari pesawat sendirian, dan setelah melihat pesawat lepas landas lagi dan menuju New York, dia melewati bea cukai sendirian. Karena pesawat Stella memiliki perawatan super VIP di semua bandara di Amerika Serikat. Charlie, sebagai penumpang yang turun dari pesawat ini, juga mendapat perlakuan VIP di bandara. Setiap bandara memiliki satu atau lebih konvoi tamu negara. Ketika ada kegiatan diplomatik besar, mereka memberikan layanan pengawalan gratis untuk pejabat dari berbagai negara. Di lain waktu, mereka dioperasikan secara komersial. Selama mereka mampu membayar, mereka dapat disewa untuk menyediakan layanan pengawalan. Charlie tidak ingin terlalu mencolok. Maka dia berinisiatif meminta tim tamu negara untuk mengurangi 8 mobil menjadi 1 Cadillac. Dengan cara ini, tampaknya jauh lebih rendah. Ketika dia kembali kali ini, Charlie tidak memberitahu Claire sebelumnya. Alasan utamanya adalah dia sangat menyadari karakternya. Jika dia memberitahu dia waktu kembali yang tepat, dia pasti akan pergi ke bandara untuk menemuinya. Di satu sisi, Charlie tidak ingin membuangnya. Dan di sisi lain, dia khawatir dia akan datang ke bandara untuk menemuinya. Kesempatan yang berisiko untuk diungkapkan. Bab 4772. Lagi pula, nomor penerbangan jet pribadi tidak akan muncul di layar lebar di bandara. Ketika kendaraan off-road Cadillac ukuran penuh membawa Charlie ke Hotel Hilton, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam waktu setempat.
Sopir pertama-tama mengeluarkan 2 koper besar dari bagasi. Kedua kotak ini adalah makanan khas Hong Kong yang disiapkan untuknya oleh Gerard. Setelah itu, pengemudi mengeluarkan sebuah koper kecil berukuran 20 inci, yang merupakan barang bawaan Charlie sendiri. Patek Philip yang diberikan Jemima kepadanya juga dimasukkan ke dalam kotak. Ini olehnya. Melihat dia memiliki 3 koper besar, pembawa bagasi hotel dengan cepat mendorong kereta bagasi. Taruh ketiga koper di atasnya, dan ikuti Charlie ke lantai atas hotel. Pada saat ini, Claire baru saja makan malam dengan Elaine. Dalam beberapa hari terakhir sejak Elaine datang ke Amerika Serikat, dia telah menjadi akrab dengan kota Providence. Dia tidak hanya bisa berjalan-jalan dan berbelanja sendiri, tetapi dia bahkan bertemu banyak wanita Tionghoa yang tinggal di daerah setempat, dan dia dengan cepat berkenalan dengan mereka. Hanya dalam beberapa hari, dia bergabung dengan sejumlah organisasi. Pertama, dia bergabung dengan kelompok tari persegi yang diorganisir oleh sekelompok wanita tua. Setiap malam, dia pergi ke taman pusat kota untuk berdansa dengan mereka di Legend of the Phoenix. Dan kemudian bergabung dengan kelompok yang terdiri dari orang-orang Tionghoa. Tim mengamuk, yang terdiri dari pria dan wanita pada tahun 2000, mengenakan pakaian olahraga yang sama setiap hari. Meneriakkan slogan dan berlari liar di jalanan Providence. Dia juga mengatur jadwal untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia akan menari pada hari Senin, Rabu, dan Jumat malam. Berlari liar di hari lain, dan menginap di hotel pada hari Minggu untuk beristirahat dan menikmati hidup. Malam ini, kebetulan adalah hari untuk check-in dengan tim Rampage. Setelah makan, Elaine menyeka mulutnya dan berkata kepada Claire, "Claire, ibu akan berganti pakaian dan pergi ke tim mengamuk. Apakah kamu ingin ikut denganku?" "Aku tidak mau." Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sweet memiliki game mini. Jika Anda ingin berjalan atau berlari, kamu tidak perlu pergi ke jalan untuk membentuk kelompok, kan? Apa yang Anda tahu?" Elaine berkata dengan serius, "Ibumu melakukannya untuk bersosialisasi. Saya baru di sini. Dan aku tidak mengenal siapapun kecuali kamu dan Charlie. Kamu harus pergi ke kelas setiap hari, dan Charlie keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Sekarang, aneh rasanya menahanku sendirian di kamar presiden yang begitu besar. Saya masih harus tinggal di sini selama lebih dari setengah bulan. Bukankah kamu mati karena bosan? Di Aurous Hill, ada horiah yang tersedia setiap hari. Ketika saya sampai di sini, saya tidak memiliki siapapun yang saya kenal, itu benar-benar membosankan." Claire berkata tak berdaya, "Bu, ini baru beberapa hari, jadi kau mulai berpikir itu membosankan. Jika kamu tahu ini, kamu mungkin juga tinggal di Aurous Hill." Elaine kehilangan rumah besar dan mobil karena dia datang ke Providence. Kehidupan abadi mobil mewah juga penuh dengan kebencian, dan tanpa sadar berkata, "Saya pikir begitu." Claire bertanya dengan heran, "Bu, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke Aurous Hill?" Elaine panik, dan dengan cepat mengubah kata-katanya dengan wajah serius. "Siapa yang bilang? Aku tidak bermaksud begitu. Aku datang ke Amerika Serikat untuk mencarimu karena aku merindukanmu. Jika aku kembali, bukankah aku akan sendirian lagi?" Faktanya, apa yang dia pikirkan adalah, saya tidak ingin kembali. Kuncinya adalah saku saya lebih bersih dari wajah saya sekarang. Kalau balik, apalagi beli tiket pesawat. Saya tidak punya uang untuk naik taksi ke bandara. Lagi pula, bahkan jika kamu dan Charlie membelikanku tiket pesawat kembali. Dan aku tidak punya uang untuk makan setelah aku mendarat di sana, apalagi mengisi bahan bakar culinan itu. Claire tidak mencurigainya, dan berkata dengan serius, "Bu, jika kamu ingin tinggal bersama kami di sini, jangan selalu mengatakan itu membosankan di sini. Semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda memikirkannya, dan Anda akan semakin tidak bahagia." "Ya, ya." Elaine menggigit kepalanya dan berkata, "Kamu benar, Ibu mengerti." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ibu tidak akan memberitahumu, saatnya berganti pakaian dan pergi ke regulari." Tepat ketika Elaine ingin kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, seseorang membunyikan bel pintu. Elaine berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Bukankah kita membuka MNT? Kenapa kamu masih mengetuk pintu? Itu benar-benar menjengkelkan." Setelah berbicara, dia datang ke pintu dengan memarahi. Bab 4773. Dengan ide yang cerdas,
Elaine membuka pintu dan hanya ingin mengutuk. Ketika dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di luar pintu. Wajahnya yang bau segera menjadi sangat bahagia dan bersemangat dan dia berkata, "Oh, menantu yang baik. Kapan kamu kembali? Mengapa saya tidak mendengar Anda menelepon?" Charlie tersenyum sedikit, "Aku takut kamu akan khawatir dan tidak menyapa sebelumnya." Elaine berkata sambil tersenyum, "Ibu tahu, kamu pasti mencoba memberi Claire kejutan." Claire di dalam mendengar gerakan itu, berjalan menuju pintu, dan bertanya, "Bu, apakah Charlie kembali?" Elaine buru-buru menoleh dan bergegas menuju pintu. Dia berteriak, "Putri, menantu yang baik kembali, cepat datang." Saat dia berbicara, dia melihat seorang pelayan mendorong kereta bagasi di belakang Charlie. Dan ketika dia melihat keranjang bagasi, total ada 3 koper. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. "Menantu yang baik, saya ingat Anda sepertinya tidak membawa barang bawaan ketika Anda pergi. Mengapa kamu kembali dengan begitu banyak barang? Apakah itu hadiah untuk ibumu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Sebagian besar adalah souvenir dari teman-teman. Tapi aku juga menyiapkan hadiah kecil untukmu." Ketika Elaine mendengar tentang hadiah itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa mudah bagi Charlie untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain untuk menghasilkan uang sekarang. Jadi dia sangat murah hati dengan uangnya, jadi dia tidak bisa tidak menebak dalam hatinya. Jika Charlie membuat sedikit tembakan, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik lebih dari 100,000 yuan? Pada saat ini, Charlie telah membawa pelayan ke kamar presiden dan memerintahkannya untuk menurunkan barang bawaannya ke samping. Setelah pelayan dengan hati-hati membawa barang bawaannya, Charlie mengeluarkan uang tunai $100 dan menyerahkannya kepadanya. Dan pelayan itu berterima kasih padanya dan pergi. Pada saat ini, Claire baru saja datang, dan ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan gembira, "Suamiku, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku ingin menjemputmu di bandara." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika saya memberitahu Anda sebelumnya, sejak pesawat saya lepas landas dan mendarat, kamu masih akan memikirkannya, jadi aku tidak memberitahumu sama sekali dan berencana untuk memberimu kejutan." Dapat dilihat bahwa Claire sangat senang melihat Charlie kembali. Tapi dia tidak bisa tidak mengingatkan, "Suamiku, aku lebih suka pergi ke bandara untuk menjemputmu. Kalau begitu merasa senang atas kejutan yang kau berikan padaku. Lain kali ada hal seperti itu, Anda harus memberitahu saya sebelumnya, oke?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, lain kali." Dengan itu, dia mengeluarkan tas yang dia beli di Hong Kong dari koper kecilnya. Kedua kalung itu masing-masing menyerahkan 2 kotak perhiasan kepada Claire dan Elaine. Dan berkata sambil tersenyum, "Claire, Bu, ini adalah hadiah kecil yang kubelikan untukmu dari Hong Kong. Anda dapat membukanya dan melihatnya." Ketika Elaine mendengar ini, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya tanpa berpikir. Melihat logo Bulgari di kotak, dia baru menyadari bahwa barang ini pasti tidak murah. Jadi dia berkata dengan gembira, "Oh, kelihatannya bagus. Menantuku adalah yang terbaik. Begitu saya mendapatkannya, itu akan menjadi nama besar internasional, baik Hermes atau Bulgari. Maukah kamu berganti ke Van Cleef Arpels lain kali?" Charlie tidak menyangka Elaine masih bisa bermain dengan jarum saat ini. Sebuah niat ganda. Dari sudut pandang ini, dia sangat menginginkan sepotong perhiasan Van Cleef Arpels. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Karena ibu suka Van Cleef Arpels, aku akan membelinya untukmu ketika aku pergi keluar untuk melihat Feng Shui lain kali." Elaine dengan gembira bertepuk tangan, tetapi berkata dengan sangat sopan, "Oh, menantu yang baik. Ibu tahu kamu berbakti, tapi ibu tidak bisa membuatmu menghabiskan begitu banyak uang. Barang Van Cleef Arpels itu sangat mahal. Hanya kalung semanggi berdaun 4 klasik mereka. Semuanya membutuhkan 1. Ini lebih dari 400,000. Mereka benar-benar menginginkan uang seperti orang gila." Bab 4774. Claire, yang berada di samping, segera menyadari niat ibunya, dan berkata dengan cepat, "Mama, bisakah Anda berhenti menjadi begitu sia-sia? Mengapa Anda harus membiarkan Charlie membelinya untuk Anda? Sesuatu yang semahal Van Cleef Arpels." Elaine berkata dengan sedih, "Saya tidak mengatakannya, maksud saya produk merek itu terlalu mahal. Dan mereka sama sekali tidak hemat biaya.
Bagaimana mungkin orang pragmatis seperti saya menyukai sesuatu yang tidak hemat biaya? Setelah berbicara, dia tidak lupa mengatakan kepada Charlie. Menantu yang baik, jika kamu memiliki hati ini, ibu sudah sangat puas. Tapi kamu harus ingat, jangan membeli barang sembarangan. Charlie tersenyum dan mengangguk ringan. Oke bu, saya mengerti. Ekspresi Elaine agak melankolis. Tapi dia masih membolak-balik artikel Van Cleve Arpels dengan penuh minat. Dan dengan cepat memusatkan perhatiannya pada kotak perhiasan di tangannya. Saat dia membuka kotak itu, dia berpikir. Saya baru saja membeli kalung impian Dewi Zamrud Bulgari beberapa hari yang lalu. Dan aku tidak tahu perhiasan Bulgari macam apa yang Charlie berikan untukku kali ini. Jika itu gelang impian Dewi Zamrud, itu bisa dicocokkan dengan kalungku, itu bagus sekali. Memikirkan hal ini, dia dengan senang hati membuka kotak itu. Kemudian, hal yang menarik perhatiannya membuatnya tercengang. Ini, Elaine memandangi kalung yang sudah dikenalnya yang tergeletak diam-diam di dalam kotak perhiasan. Dan mau tak mau mengatakan, ini bukan, ini kalung dari mimpi Dewi Zamrud? Saat dia melihat kalung ini, dia sangat kecewa. Lagi pula, dia membeli kalung yang sama tepat sebelum dia datang ke Amerika Serikat. Jadi dia secara alami sedikit tertekan ketika dia menerima hadiah seperti itu lagi. Dia adalah orang yang paling mencintai kesombongan dan wajah. Meskipun rantai ini sangat mahal. Itu juga sangat agung, tetapi dua hal yang identik tidak bisa membuatnya angkuh. Mengenakan yang ini hari ini, memakai yang itu besok, di mata orang lain, itu sama di kedua hari. Tapi tidak mungkin untuk menggantung dua kalung di leher sekaligus. Jadi di matanya, kalung yang diberikan Charlie padanya pada dasarnya berarti dia tidak memberikannya. Pada saat ini, Charlie sudah melihat kekecewaan yang tidak disembunyikan di matanya. Jadi dia pura-pura terkejut dan bertanya. Bu, kamu tahu ini dengan baik, tapi aku tidak ingat nama itu sepanjang jalan. Elaine mencibir dan berkata, Hei, aku hanya melakukan penelitian. Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan serius, Oh, kalian berdua tidak tahu, ini Horiah, wanita malang itu. Dia hampir kehabisan makanan, dan dia masih menyeretku untuk mengunjungi toko-toko mewah ini setiap hari. Sejujurnya, jika bukan karena dia menyebut nama itu selalu di telingaku, saya tidak akan bisa mengingat begitu banyak merek. Claire buru-buru bertanya, Bu, apakah kamu bergaul dengan Horiah lagi? Elaine menjelaskan, ini bahkan bukan hangout bersama, itu terutama karena setelah kalian semua pergi. Saya tinggal sendirian di Thompson. Ini sangat membosankan, dia bisa dianggap sebagai pendamping sampai batas tertentu. Dan dia jauh lebih jujur sekarang daripada sebelumnya, jadi saya berjalan-jalan dengannya. Setelah berbicara, dia melihat kalung impian Dewi di tangannya. Perasaannya semakin melankolis. Charlie tersenyum dalam hati, sepertinya gerakannya memang berguna. Dan bisa dilihat kalau Elaine sudah sedikit kesal saat ini. Claire, yang berada di samping, tidak menyadari keanehan ibunya sama sekali. Tapi mau tak mau berkata kepada Charlie, Suamiku, terima kasih atas hadiahnya. Tapi jangan membeli barang mewah yang mahal di masa depan. Dikatakan bahwa barang mewah seperti itu, tingkat retensi nilai perhiasannya sangat buruk, yang agak terlalu boros. Charlie mendengar kata tingkat retensi, dan tiba-tiba mendapat ide. Jadi dia melirik Elaine dan dengan sengaja berkata, Sepertinya perhiasan di pasar barang bekas ini masih sangat berharga. Jika tagihan yang dikemas sudah lengkap dan perawatannya cukup baru, kamu seharusnya masih bisa menjualnya dengan diskon 20%. Bab 4775. Seperti yang diharapkan oleh Charlie, ketika Elaine mendengar ini, seluruh orang langsung membeku. Mata dan ekspresinya juga berubah dari depresi tadi menjadi semacam kegembiraan yang ekstrim. Segera, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Claire. Oh gadisku, ibumu tiba-tiba rindu rumah. Rindu? Claire benar-benar tercengang dengan kemunculan Elaine yang tiba-tiba, dan bertanya tanpa alasan. Bu, ayah di Korea, Charlie dan aku di sini bersamamu, rindu rumah macam apa itu? Elaine berkata dengan ekspresi malu, ibu merindukan Aurose Hill. Dan tinggal di negara asing ini memang sedikit tidak nyaman. Sepertinya Aurose Hill adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita lihat apakah ada tiket pesawat suatu hari nanti. Pesan tiket pesawat untuk saya kembali. Claire menatap Elaine dengan heran, dan berkata, Bu,
Bukan karena kamu tidak bisa tidur karena apa yang kamu pikirkan. Kamu sendirian di rumah dan hidup sendiri. Di rumah besar, kamu tidak tahan sendirian. Jadi Anda harus datang ke Amerika Serikat untuk menemukan kami? Sekarang, baru beberapa hari. Dan kamu ingin kembali ke Aurochs Hill lagi? Apakah kamu tidak akan merasa sendirian di Aurochs Hill? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sendirian lagi? Apakah Anda akan terbang ke Amerika Serikat lagi? Elaine berkata dengan cepat, "Oh, ibumu benar-benar berpikir dia tidak bisa tidur. Bukankah itu karena datang menemuimu? Setelah melihatmu, aku merasa nyaman, dan aku bisa kembali secara alami." Elaine tidak akan pernah memberitahu putrinya yang bodoh itu alasan mengapa dia datang ke Amerika Serikat. Apakah untuk menemukannya dan Charlie? Itu bukan karena dia benar-benar merindukan mereka, dia juga tidak benar-benar merasa kesepian. Dia hanya secara tidak sengaja menghabiskan semua uangnya. Tanpa uang, hidup dan makan adalah masalah baginya. Meskipun culinan yang diparkir di halaman sangat mendominasi. Tapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan uang untuk bensin. Apa gunanya memilikinya? Tapi sekarang semuanya berbeda. Charlie benar-benar memberinya mimpi yang sama tentang kalung Dewi lagi. Apa artinya ini? Ini berarti dia bisa terbang kembali dengannya. Lalu mengambil salah satu dari keduanya dan menjualnya. Kedua mimpi Dewi ini sama-sama baru. Yang dia punya, dia hanya memakainya selama 1 atau 2 hari. Ini harus dianggap sebagai 99% baru, dan milik Charlie masih baru dan belum pernah dipakai. Menurut harga pasar 500,000, dengan diskon 20%, dapat dijual seharga 400,000. Selain itu, toko tempat dia membeli kalung itu sendiri masih berhutang 72,000 uang kembali dan dia tidak menerimanya. Jika dia menunggu uang itu tiba, bukankah dia akan memiliki hampir 500,000? Elaine memikirkan ini, dan hatinya sudah sangat melonjak. Ketika uang ada di tangan, saya pasti tidak akan membeli barang sembarangan. Dan aku akan menyimpannya. Saya tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan bermimpi kalung Dewi di leher saya. Dan masih ada uang saku 500,000, ini adalah kehidupan peri yang sebenarnya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada tinggal di Amerika Serikat? Jangan melihat Elaine menari di alun-alun dan pergi ke tim pelarian hari ini. Dalam analisis terakhir itu karena dia tidak punya uang. Hanya dalam kasus tidak ada uang ini, dia akan pergi ke hal-hal yang tidak membutuhkan uang. Apalagi di tempat seperti Amerika Serikat. Meskipun tinggal di sebuah presidential suite kelas atas, rumah ini masih jauh lebih buruk daripada villa kelas 1 Thompson. Terlebih lagi, di Amerika Serikat, dia tidak memiliki Rolls-Royce culinan terbaik untuk dikendarai. Tidak ada anjing penjilat profesional seperti Horiah yang bermain-main liar di sekitarnya. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, lebih baik kembali ke Cina.